Rusia hancurkan depo besar senjata AS dan Uni Eropa di Ukraina. Tentara Rusia menghancurkan gudang besar senjata AS dan Eropa yang baru-baru ini dikirim ke Ukraina di dekat kota barat Lviv, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Kanasenkov Senin 18 April 2022. Angkatan bersenjata Rusia menghancurkan pusat logistik dan pengiriman besar senjata asing yang ada di dalamnya yang tiba di Ukraina dari AS dan negara-negara Eropa selama 6 hari terakhir. Kantor berita negara TASS mengutip Kanasenkov mengatakan, dia menambahkan bahwa pesawat Rusia melakukan serangan di depot menggunakan rudal presisi tinggi. Kanasenkov mengatakan bahwa Rusia telah melakukan serangan terhadap 331 fasilitas militer di Ukraina sejak Moskow melancarkan invasi ke tetangganya pada 24 Februari. Pasukan rudal dan artileri menghantam 331 fasilitas militer, 9 pos komando, gudang senjata rudal dan artileri, serta 315 daerah konsentrasi tenaga kerja musuh di daerah pemukiman Popasnaya dan Novomayorskoye terkena serangan. Dampak dari serangan itu lebih 120 nasionalis dan 9 unit peralatan militer. Begitulah katanya. Serangan Rusia pada hari Senin terjadi ketika Moskow terus membangun pasukannya di timur dan selatan Ukraina dalam persiapan untuk meluncurkan serangan darat di Donbas. Hari terburuk di Ukraina sejak 24 Februari. Apa yang selama ini ditakutkan telah dimulai. Pertempuran Donbas, atau lebih tepatnya pertempuran untuk Donbas. Hari ini hampir 300 mil bagian depannya dihantam oleh 300 serangan rudal dan artileri Rusia. Pengumuman jenuh terburuk di kawasan itu dalam beberapa minggu. Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov, mengumumkan serangan baru di televisi nasional, seperti yang dilakukan Presiden Zelensky yang mengatakan bahwa bagian yang sangat penting dari tentara Rusia sekarang terkonsentrasi untuk serangan itu. Tidak peduli berapa banyak prajuritnya terlimpar ke sana, kami akan bertarung, kami akan membela diri. Orang berharap mereka bisa. Christopher Miller, seorang jurnalis Amerika yang melaporkan dari Kiev, men-tweet, saya baru saja berbicara dengan seorang komandan Ukraina di garis depan dekat Donetsk, Ukraina Timur, yang mengatakan bahwa posisi mereka terkena serangan udara dan artileri berat Rusia 14 jam sehari. Mereka putus asa untuk bantuan lebih lanjut. Katanya kehabisan senjata dan amunisi. Begitu banyak tambahan bantuan militer, 800 juta dari pemerintahan Biden. Ini agak terlambat dan mengirimkan ke tempat yang dibutuhkan seperti hari ini. Mustahil. Rusia, yang selalu menjadi sumber yang meragukan, mengklaim bahwa serangan rudal terbarunya hanya menargetkan depot bahan bakar, gudang militer, dan infrastruktur transportasi. Pengeboman itu tentu saja dimaksudkan untuk menakuti penduduk setempat. Juga pasukan Rusia juga hampir secara resmi merebut Mariupol di Donbas yang akan menghubungkan pasukan Rusia dari timur ke Crimea, serta memberikan dorongan moral yang besar kepada tentara Putin dan penduduk domestiknya. Prajurit Ukraina yang sangat berani yang masih berada di Mariupol dikurung di pabrik baja. Kehadiran mereka yang tak henti-hentinya telah menjadi gangguan besar bagi pasukan Rusia di seluruh Mariupol, yang sebagian besar harus tetap tinggal daripada bergabung dengan rekan-rekan mereka lebih jauh ke timur, di mana mereka benar-benar dibutuhkan. Seperti yang dikatakan Atase Pertahanan Inggris, perlawanan bersama Ukraina telah menguji kekuatan Rusia dan mengalihkan orang-orang dan material, memperlambat kemajuan Rusia di tempat lain. Kata Mick Smith, Atase Pertahanan Inggris. Donbas bagaimanapun bukan satu-satunya daerah di mana Ukraina sangat ketakutan. Rusia membuat dorongan strategis dari udara untuk menanamkan di benak Ukraina bahwa tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kharkiv di timur laut Ukraina melakukan pengeboman intensif kemarin dan hari ini. Mykolaiv juga berada di bawah serangan baru. Kota ini terletak di antara Mariupol dan kota pelabuhan selatan Odessa, dan menimbulkan kesulitan yang sama bagi pasukan Ukraina seperti halnya Mariupol bagi Rusia. Tentara Ukraina sangat dibutuhkan lebih jauh ke timur, namun dalam menghadapi serangan Rusia di sana, mereka tidak bisa pergi. Dorongan strategis Rusia juga meluas ke Lviv hari ini, kemarin, dengan serangan terhadap gudang-gudang kosong dan sebuah bangunan sipil, menewaskan 7 orang. Lviv telah menjadi tempat perlindungan yang damai bagi orang Ukraina yang melarikan diri dari daerah yang rusak di timur. Ditambah lagi telah digunakan sebagai persinggahan yang aman dalam perjalanan ke Polandia. The New Times melaporkan bahwa serangan udara hari itu sangat mengguncang penumpang kereta api yang baru saja menuju ke Lviv dari daerah babak belur yang jauh.
Mereka mengira kota itu masih aman, tetapi ketika penumpang mendengar tentang serangan udara di telepon mereka, kondektor kereta api dan personel lainnya termasuk seorang sukarelawan yang telah membagikan informasi kepada para pengungsi harus meyakinkan dan menghibur mereka. Itu panik, kata relawan Anna Kristiuk. Dia menambahkan bahwa banyak orang berasal dari Kharkiv dan tempat-tempat lain dan mereka sudah sangat takut dengan roket. Mereka berpikir bahwa aman untuk tinggal di sini. Tetapi tidak ada tempat seperti itu di Ukraina akhir-akhir ini. Tidak ada tempat, seluruh negara adalah medan perang satu atau target pengeboman. Presiden Zelensky, kami sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa pasukan Rusia telah memulai pertempuran untuk Donbas yang telah mereka persiapkan sejak lama, kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Telegram Senin malam. Tidak peduli berapa banyak tentara Rusia yang dibawa ke sini, bagi kami, tidak peduli beberapa banyak tentara Rusia yang dibawa ke sini. Kami akan bertarung. Kami akan membela diri. Menjelang kemajuan yang diantisipasi secara luas, pihak berwenang Ukraina telah mendesak orang-orang di Donbas untuk melarikan diri ke barat. Kontrol Donbas akan memungkinkan Moskow untuk membuat koridor selatan ke semenanjung Crimea yang diduduki. Rusia mengatakan pasukannya telah membersihkan perkotaan Mariupol dari pasukan dan pejuang Ukraina. Tetapi masih ada satu kontingen kecil, pejuang Ukraina yang berada di dalam pabrik baja pelabuhan selatan yang terkepung saat bersamaan Rusia melakukan serangan rudal yang menghantam ibu kota Ukraina, Kiev dan kota-kota lain pada Sabtu 16 April. Klaim Moskow untuk menguasai Mariupol, tempat pertempuran terberat dan bencana kemanusiaan terburuk, tidak dapat diverifikasi secara independen. Ini akan menjadi kota besar pertama yang jatuh ke tangan pasukan Rusia sejak invasi 24 Februari 2022. Situasinya sangat sulit di Mariupol, kata Presiden Volodymyr Zelensky kepada portal berita Ukrainska Pravda. Tentara kami diblokir, yang terluka diblokir, namun orang-orang itu telah membela diri, katanya. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan jika pasukan Ukraina di pabrik baja Azovstal meletakkan senjata mereka mulai pukul 0300 GMT pada Minggu 17 April. Hidup mereka akan aman, kata kantor berita TASS. Seorang perwira senior Rusia dikutip mengatakan tawaran itu yang dibuat setelah berminggu-minggu pertempuran sengit didorong oleh situasi bencana di pabrik baja. Tidak ada tanggapan langsung dari Kiev ketika Moskow meluncurkan serangan rudal jarak jauh di seluruh negeri setelah tenggelamnya kapal andalan di Laut Hitam. Moskow mengatakan pesawat tempurnya telah menyerang sebuah pabrik perbaikan tank di Kiev. Sebuah ledakan terdengar dan asap membumbung di atas distrik Darnitsky, Tenggara. Wali kota mengatakan setidaknya satu orang tewas dan petugas medis berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Militer Ukraina mengatakan pesawat tempur Rusia yang lepas landas dari Belarusia telah menembakkan rudal ke wilayah Lviv dekat perbatasan Polandia. Tetapi 4 rudal jelajah ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina. Kota barat sejauh ini relatif tanpa cedera dan berfungsi sebagai surga bagi para pengungsi dan lembaga bantuan internasional. Di Mariupol, wartawan Reuters mencapai pabrik baja Ilyi, salah satu dari 2 pabrik logam tempat para pembela bertahan di terowongan bawah tanah dan bunker.